Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang sintesis kolesterol dan regulasi kolesterol di dalam darah. Tapi pada topik ini kita akan memfokuskan untuk membahas sintesis kolesterol. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 beranggotakan Dewi Fortuna Khairil, Widi Veronica Tampu Bolon, Putri Soflisari, dan Rifat Alfairus. Sintesis kolesterol terbagi dalam 4 tahapan. Yang pertama yaitu asetil-CoA menjadi isopentenyl difosfat. Langkah pertama pada sintesis kolesterol adalah proses kondensasi 3 molekul asetil-CoA secara berurutan. Langkah kondensasi ini dengan katalis asetoasetil-CoA tiolase dan HMG-CoA sintase menghasilkan HMG-CoA. Kemudian, pengurangan produk ini akan membentuk mevalonat pada sebuah reaksi yang dengan menggunakan katalis HMG-CoA reduktase. Mevalonat diubah menjadi senyawa C5-isopentenyl difosfat oleh 2 fosforilasi dan diikuti oleh dekarboksilasi. Perubahan 2 molekul asetil-CoA menjadi isopentenyl difosfat membutuhkan energi dalam bentuk 3 ATP dan 2 NADPH. Tahap 2, isopentenyl difosfat dirubah menjadi squalene. Isopentenyl difosfat diubah menjadi dimetilalil difosfat dengan isomerase khusus yang disebut dengan isopentenyl difosfat isomerase atau ID. Kedua isomer kemudian bergabung dengan reaksi kondensasi mulai dari kepala hingga ekor dengan katalis prenyl transferase. Hasil dari reaksi ini adalah molekul C10 atau geranyl difosfat dan pirofosfat dilepaskan. Reaksi kondensasi kedua juga dengan katalis prenyl transferase menghasilkan C15 lanjutan, yaitu farnesil difosfat. Kondensasi satuan isoprenyl menghasilkan ciri cabang hidrokarbon dengan menempati ikatan rangkap secara teratur pada posisi cabang. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya akan menulis ulang materi tadi. Sintesis kolesterol itu dibagi dalam 3 tahapan besar. Yang pertama yaitu sintesis HMG-CoA, yang kedua sintesis asam mevalonat, dan yang ketiga sintesis kolesterol. 1. Sintesis HMG-CoA. 3 molekul asetil-CoA dengan bantuan enzim asetil-CoA tiolase dirubah menjadi asetoasetil-CoA. Kemudian, asetoasetil-CoA dibantu dengan katalis HMG-CoA sintase dirubah menjadi 3-hidroksi 3-metil glutaryl CoA atau HMG-CoA. 2. Sintesis asam mevalonat. Dari HMG-CoA yang telah terbentuk, membutuhkan 2 NADPH ditambah 2H+, menggunakan katalis HMG reduktase dan melepaskan 2 NADP+ dan CoA sehingga membentuk mevalonat. 3. Sintesis kolesterol. Untuk mengubah mevalonat menjadi mevalonat 5-fosfat, membutuhkan ATP menggunakan katalis mevalonat kinase dan melepaskan ADP. Kemudian, dari mevalonat 5-fosfat yang telah terbentuk, membutuhkan ATP dengan bantuan katalis fosfomevalonat kinase dan melepaskan ADP sehingga terbentuk mevalonat 5-difosfat. Mevalonat 5-difosfat membutuhkan ATP dengan bantuan katalis mevalonat 5-difosfat dekarboksilase dan melepaskan ADP ditambah PI dan membentuk isopentenyl difosfat. Isopentenyl difosfat dirubah menjadi dimetilalil difosfat dengan bantuan enzim isopentenyl difosfat isomerase. Kemudian, dari dimetilalil difosfat melepaskan PPI dan membentuk 2 isomer yang akan bergabung dengan reaksi kondensasi menggunakan katalis prenyl transferase. Hasil dari reaksi ini adalah geranyl difosfat dan isopentenyl difosfat. Kemudian, dilakukan reaksi kondensasi kedua masih dengan menggunakan katalis prenyl transferase sehingga membentuk 2 molekul farnesil difosfat. 2 molekul farnesil difosfat membutuhkan 2 NADPH ditambah H+ dengan bantuan squalene sintase dan melepaskan NADP+
sehingga membentuk squalen. Dari squalen akan dirubah menjadi lanosterol dengan bantuan enzim squalen monosikenase, dan dari lanosterol terbentuk menjadi kolesterol. Perkenalkan, nama saya Putri Soflisari dari kelompok 3 akan melanjutkan materi tentang sintesis kolesterol. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme regulasi kolesterol di dalam tubuh. Kolesterol hadir di dalam tubuh melalui dua cara, yaitu yang pertama diproduksi oleh liver dan yang kedua yaitu melalui penyerapan makanan di saluran pencernaan. Kolesterol dari produksi liver dan dari makanan yang kita konsumsi akan selalu menyeimbangkan kadar kolesterol di dalam tubuh kita. Idealnya kedua sumber kolesterol tersebut harus selalu seimbang. Kolesterol dalam proses perjalanannya ke seluruh tubuh dibawa oleh zat lipoprotein. Zat lipoprotein itu sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu LDL, HDL, dan trigliserida. LDL dan trigliserida sering disebut sebagai kolesterol jahat, karena dalam perjalanannya ke seluruh tubuh, seringkali tersangkut dan tertimbun membentuk plak. Timbulnya plak dapat menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah yang dapat mengakibatkan serangan jantung dan stroke. Selain dari kolesterol jahat tersebut, terdapat pula HDL yang sering disebut sebagai kolesterol baik, di mana dalam perjalanannya ke seluruh tubuh tidak terjadi resiko penyumbatan serta penumpukan. Selain itu, HDL juga dapat menyerap kolesterol jahat yang tertimbun, sehingga memperkecil resiko